Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada, alhamdulillah pertama-tama dan yang utama tak bosan-bosannya kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat beliau, keluarga beliau, dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada yang menyaksikan acara ini, insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu khilafah antara kewajiban dan upaya kriminalisasi ajaran Islam pada program Syiar Ramadan edisi Ahad 17 April 2022. Dan untuk membahas tema kita ini, alhamdulillah di studio hadir narasumber kita, Ustadz Fahri Firman SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita juga terhubung dengan 3 narasumber kita melalui Zoom. Yang pertama saya ingin menyapa Ustadz Zulkarnain MSI dari Polman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. 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 Cuaca di Polman bagaimana, Ustaz? Cerah, mantap. Alhamdulillah. Secerah wajahnya Ustaz ini. Siap, selanjutnya kita ke Ustadz Muhammad Amin SPD ada di Mamuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas ya, Ustaz ya? Alhamdulillah. Kau ini dari Mamuju? Ya, alhamdulillah jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian kita ke Parepare, ada Ustadz Burhanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat, Ustadz. Siap ya, Ustadz ya? Jadi acara kita ini pematerinya dari Sulsel dan Sulbar. Masya Allah, luar biasa. Mungkin yang pertama, kita akan ke narasumber kita yang ada di Polman, Ustadz Zulkarnain. Mungkin Ustadz bisa menggambarkan kepada kita, karena tema kita hari ini adalah khilafah antara kewajiban dan upaya kriminalisasi ajaran Islam. Mungkin bisa digambarkan kepada kita semuanya tentang khilafah dan dalil-dalil kewajiban tentang khilafah itu sendiri, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Baik, syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Doa kita, harapan kita, semoga amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan taslim senantiasa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah datang diutus ke muka bumi ini menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyu guna mengangkat derajat umat manusia. Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita menjelaskan haddun ya'malu bihil fil ardi khairun li ahli ardi mayang turu arba'ina sabahan. Dilaksanakannya suatu hukum had di muka bumi ini lebih baik bagi penduduknya daripada turunnya hujan selama 40 hari. Ini berita yang sangat menggembirakan bagi kita, terutama bagi kaum muslimin, bahwa sesungguhnya
diterapkannya hukum-hukum Allah di muka bumi ini itu adalah berita gembira dan rahmat bagi seluruh alam. Nah, bagaimana kalau seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi langkah-langkah setan itu adalah tidak mau tunduk kepada aturan Allah, tidak mau menjalankan aturan Allah, bahkan tidak mau menerapkan aturan Allah. Itulah manusia-manusia yang senantiasa mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulus salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dengan kitab Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari kegelapan gulita kepada cahaya dengan izinnya menunjukkan ke jalan yang lurus. Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga berpesan kepada kita, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwam. Sesungguhnya Allah memuliakan suatu kaum dengan Al-Qur'an, dengan penerapan Al-Qur'an. Kemudian wa yad'u bihi akharin, dan menghinakan kaum yang lain dengan Al-Quran itu pula. Maksudnya apa? Siapapun yang menerapkan Al-Quran, menerapkan kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita, maka sesungguhnya Allah akan memuliakan kita. Itu janji Allah. Tetapi Allah juga akan menghinakan suatu kaum yang tidak peduli, yang tidak mau menegakkan Al-Quran itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila tidak kita melihat surah Al-Maidah ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Maka hukumilah mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi Allah berpesan kepada kita bahwa hukumilah manusia sebagaimana apa yang telah diturunkan kepada kalian. Di ayat lain mengatakan, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum ayyubtinuka am ba'di ma anzalallahu ilaika. Dan hendaklah engkau Muhammad menghukumi di antara mereka dengan apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah bahwa mereka memalingkan engkau dari apa yang Allah turunkan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini kepada Rasulullah SAW bahwa hukumi manusia, tegakkan hukum di antara manusia dengan apa yang telah diturunkan kepadamu. Maka oleh sebab itu kita diperintahkan untuk menghukumi dengan hukum Allah. Itulah karakter orang-orang yang beriman. Itulah karakter orang yang Islam. Bahwa mereka cinta dengan syariat Allah, cinta Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ada keinginan bukan hanya menerapkan untuk pribadinya, mempelajarinya, kemudian dia mendakwakannya, tetapi ayat-ayat Al-Quran ini senantiasa ingin diterapkan bukan hanya untuk pribadi, keluarga, tetapi untuk seluruh umat manusia. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan agar mendatangkan rahmat dari langit, kemudian hidup kita menjadi makmur, menjadi aman sentosa. Tetapi apa yang terjadi? Manusia enggan untuk melakukan yang seperti itu. Makanya menjadi pertanyaan kita hari ini, saat sekarang ini, bagaimana cara menerapkan hukum Allah yang sudah sempurna diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, baik berupa Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka tidak lain dan tidak bukan institusi yang benar, institusi yang paling sahih untuk menerapkan syariat Islam, menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak lain dan tidak bukan adalah khilafah. Karena Rasulullah SAW bersabda, dari Abdullah bin Umar meriwayatkan, man khala ayadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamah la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah.
Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang melepaskan tangannya dari bai'ah, artinya tidak mau berbaiat, niscaya Allah akan menemuinya di hari kiamat tanpa hujjah, tanpa alasan. Dan barang siapa yang mati dan tidak ada baiat di pundaknya, maka matinya mati jahiliyah. Kemudian riwayat lain mengatakan, wa man baya'a imaman fa'atahu sabqata yadi wa thamratal qalbi wal yuti'hu. In istata'a fa in ja'a akharu yunazi'uhu wal yadribu unukal akhar. Yang artinya barang siapa yang membaiat seorang imam, kemudian meletakkan tangannya, memegang tangannya berbaiat, dan menyerahkan buah hatinya, menyerahkan seluruh jiwa raganya, hendaklah ia mentaatinya semaksimal mungkin. Dan jika ada orang yang datang hendak merampasnya, maka penggallah leher orang itu. Hadis riwayat Muslim. Ini perintah Rasulullah ini untuk kita berbaiat. Ya tentunya ini bukan hanya perintah, tetapi kita mengharuskan adanya orang yang mau dibaiat. Siapa yang dibaiat tidak lain dan tidak bukan adalah seorang imam, seorang khalifah, seorang sultan a'dha. Jadi ada 3 imam, sultan a'dha, kemudian khalifah itu sendiri. Maka oleh sebab itu kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mengadakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Juga diperintahkan kepada kita, wa Rasulullah berpesan, bayana Rasulullah SAW ala sam'a wa ta'a fi mansati wal makrati. Kami telah membayat Rasulullah SAW agar senantiasa mendengar dan mentaati, baik dalam keadaan yang kami senangi maupun dalam keadaan yang tidak kami senangi, agar kami tidak merebut kekuasaan dari orang yang berhak, dan agar kami senantiasa mengerjakan atau mengatakan yang hak di mana saja kami berada tanpa takut karena Allah, kepada celaan orang-orang yang mencela. Sekali lagi bahwa hadis ini berpesan kepada kita untuk bagaimana kita membaiat seorang pengganti Rasul. Siapa pengganti Rasul? Tidak lain dan tidak bukan adalah seorang khalifah. Bahkan dikatakan bahwa idza bu'a li khalifataini faqtul akhira minhuma. Jika dibaiat 2 orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Artinya begini, kita diperintahkan untuk ada seorang pemimpin yang akan menjalankan eksekusi. Tapi tidak boleh dibolehkan ada 2 seorang pemimpin. Nah saat sekarang ini, pemimpin kita di seluruh dunia itu ada sekitar 52 negara lebih. Negara Muslim atau negara Islam. Padahal kita hanya diperintahkan, idza bu'a li khalifataini faqtul akhira minhuma. Jika dibaiat, diangkat 2 orang pemimpin di antara kalian, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Artinya kita dicukupkan hanya 1 orang pemimpin. Oleh sebab itu hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadis yang mengatakan fu bi bai'atil awal fal awal. Penuhilah baiat yang pertama itu saja. Artinya syariat Islam ini memerintahkan kepada kita untuk menegakkan sebuah institusi yang namanya khalifah. Oleh sebab itu dalil-dalil mengenai ini sudah ada di tengah-tengah kita, sudah memerintahkan kepada kita. Tinggal persoalannya, apakah kita mau menjalankan dalil-dalil ini, mau menegakkan dalil-dalil ini atau tidak? Karena Al-Quran itu senantiasa menyindir kita. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi litahkumu bainahum an taqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila diperintah sesuatu dengan suatu perintah, bila mereka diminta oleh Allah dan Rasulnya agar mengadili, mengambil keputusan di antara mereka, maka ucapannya tidak lain dan tidak bukan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh atau taati. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, saat ini, sebagaimana tadi judul yang disodorkan kepada kami, ada orang yang menentang, kalau orang Yahudi itu adalah, jawabannya bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asaina, kami dengar dan kami tidak taati. Tapi hari ini ada manusia, di mana di negeri kita di Indonesia ini, bukan sami'na wa asaina. Sami'na, saya dengar, tapi mengancam, memprovokasi, bahkan melaporkan kita bahwa ini adalah manusia-manusia radikal yang ingin menegakkan institusi khilafah di negeri
kita. Padahal sesungguhnya ini perintah salat kita laksanakan sami'na wa ata'na. Tetapi kenapa perintah yang lain seperti menegakkan institusi khilafah itu kita takuti, kemudian kita mengatakan ini berbahaya, ini adalah orang-orang radikal. Saya teringat di dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Di situ menegaskan kepada kita, apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila azadil adzab. Apakah kalian beriman kepada sebagian daripada Alkitab atau Al-Quran, kemudian mengkafiri sebagian daripada Al-Quran? Tiada balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian, melainkan kehinaan hidup di muka bumi ini, kemudian di hari kemudian dikembalikan kepada azab yang pedih. Di ayat lain mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, bagi-baginya penghidupan yang sempit, kemudian di hari kemudian dikembalikan dalam keadaan yang buta. Dan nanti orang-orang ini akan bertanya kemudian, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal saya di dunia itu dalam keadaan melihat, melek. Kenapa saya menjadi buta, tidak lain dan tidak bukan? Ini adalah azab Allah terhadap orang-orang yang menentang syariatnya, menentang penegakan syariat Islam, terutama di negeri kita. Ini barangkali pengantar untuk menjadi bahan diskusi kita, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu lagi diragukan terkait dengan masalah perintah penegakan syariat, perintah terhadap baiat terhadap seorang khalifah, dan tentunya perintah untuk menghadirkan seorang khalifah di tengah-tengah kaum muslimin dengan satu orang khalifah atau seorang pemimpin saja. Kepada Ustaz. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Syukran Ustaz atas ilmunya yang Masya Allah luar biasa. Dan pemirsa Dakwah Sulsel dimanapun berada yang juga ingin berpartisipasi pada acara kita Syiar Ramadan bisa menuliskan komentarnya. Insya Allah nanti akan dijawab oleh narasumber yang sesuai dengan pertanyaan yang pemirsa berikan. Nah, selanjutnya kita ke Kota Parepare. Nah, di sana ada Ustadz Burhanuddin. Mungkin saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ustadz. Khilafah kebutuhan umat yang mendesak. Nah, kenapa harus khilafah, Ustadz? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ma rasyidamurina wa isna min sururi anfusina wa min syati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini di bulan yang mulia, bulan Ramadan, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para nabi dan orang-orang yang bertakwa, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Insyaallah, amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang masalah khilafah dan urgensinya hari ini, maka sebagaimana yang disampaikan tadi oleh moderator atau host, bahwa kenapa harus khilafah? Jadi menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain atau pemateri pertama, maka yang harus kita pahami, jadi saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh beliau atau melengkapi apa yang disampaikan oleh beliau, yang harus kita pahami dulu itu apa itu khilafah. Ya, salah satu definisi yang disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Taqiyuddin An-Nahbani dalam kitab beliau Nizamul Al-Hukmi fil Islam halaman 17, beliau mendefinisikan khilafah itu adalah al-khilafatu hiya ri'asatun ammah lil muslimina jami'an fid dunya liqamatil ahkami syar'iyyah lil islamiyah wa hamlid da'wati li islamiyah ila alam. Jadi kata beliau, khilafah itu adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di seluruh dunia, yang tujuannya adalah untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengembang syariat Islam ke seluruh dunia. Jadi aktivitas
seorang khalifah itu adalah sangat mulia. Kenapa? Karena dia adalah mengemban misi melanjutkan risalah kenabian, yang ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya dan Al-Quran yang mulia yang disampaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, nah, kenapa harus khilafah? Karena khilafah itu adalah merupakan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kewajiban kita sebagai seorang Muslim dan merupakan bagian daripada ajaran Islam. Kenapa? Karena sebagaimana dalam ayat Al-Baqarah ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ard khalifatan. Jadi ketika Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini sebagaimana dalam kitab beliau Al-Jami' Ahkam Al-Quran. Jadi beliau mengatakan bahwa ayat ini adalah merupakan hukum asal tentang kewajiban mengangkat seorang khalifah. Bahkan beliau kemudian menegaskan tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban ini atau mengangkat khalifah di kalangan umat Islam dan para imam mazhab. Jadi jelas bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam yang merupakan kewajiban bagi kita semua yang meyakini akidah Islam, yang punya akidah Islam. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Maidah ayat 48, Bismillahirrahmanirrahim, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Maka Allah menyuruh kita untuk memutuskan perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi ayat ini adalah merupakan seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya dan kepada kaum muslimin untuk senantiasa menerapkan hukum ketika ada persoalan-persoalan di antara mereka, maka hukum syariat Islam lah atau Al-Quran dan ijma sahabat Al-Quran, kemudian al-hadis, ijma sahabat merupakan solusi atau sumber hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah umat. Dan hukum ini itu hanya bisa sempurna ketika diterapkan oleh seorang pemimpin melalui negara Islam, yang adalah daulah Islam. Jadi khilafah itu adalah merupakan kewajiban syar'i yang dibebankan kepada kita kaum muslimin. Kemudian dalil dari segi hadisnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam hadis yang mulia, sebagaimana diriwayatkan dari Al Imam Al Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halakan nabiyun halakahan nabiyun wa innahu la nabiyya ba'dih wa satakunu hulafa'u fataksuru. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dulu Bani Israel itu diurus dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Tapi setiap nabi meninggal, maka akan digantikan oleh nabi yang lain. Kata Rasulullah, namun sesungguhnya tidak ada lagi nabi sesudahku, tapi yang ada adalah khalifah yang jumlahnya sangat banyak. Jadi dalil Al-Quran, dalil hadis itu sangat jelas, dan ini adalah merupakan pedoman kita bagi kaum muslimin bahwa menegakkan khilafah itu adalah hukumnya wajib karena ada landasannya. Kemudian dari hadis yang lain, waman mata wa laysa fi unuqihi bai'atan mitatan jahiliyatan. Dan barang siapa yang mati sedang di lehernya tidak ada baiat kepada seorang khalifah, maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah susul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi alangkah ruginya bagi seorang muslim
kemudian dia mati, tidak menegakkan sebuah ajaran Islam, yakni adalah khalifah yang akan menerapkan seluruh hukum-hukum Islam, kemudian dia mati. Jadi alangkah kerugiannya bagi kita ketika kita tidak mengambil bagian dalam hidup ini untuk menegakkan hukum-hukum atau memperjuangkan hukum-hukum tegaknya syariat Islam di permukaan bumi ini. Kemudian hadis riwayat Muslim juga menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan tangannya dari bai'ah, niscaya ia bertemu Allah di hari kiamat tanpa punya alasan. Dan barang siapa yang mati sementara tidak ada bai'at di pundaknya, maka matinya jahiliyah. Jadi banyak hadis-hadis yang berbicara tentang bagaimana urgensinya menegakkan khilafah. Karena itulah landasan-landasan yang harus kita pegangi bagi seorang muslim dalam mengarungi kehidupan ini. Terutama ketika menyangkut masalah sistem pemerintahan Islam. Jadi ini sangat jelas. Kemudian khilafah hari ini itu tidak bisa kita laksana, belum terwujud, maka ada kaidah syara itu mengatakan bahwa tidak sempurnanya suatu kewajiban tanpa adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib hukumnya. Ma la yatimul wajib fahuwal wajib. Jadi suatu yang wajib itu sempurna, tidak sempurna maka suatu itu menjadi wajib hukumnya. Jadi karena khilafah hari ini itu belum terrealisasi, belum terwujud, maka yang akan menerapkan hukum Islam, maka kewajiban kita hari ini adalah menegakkannya. Menegakkan khilafah, kemudian kita akan membaiat seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah yang akan mengurusi kita dari seluruh aspek kehidupan kaum muslimin. Nah, kemudian ketika itu adalah dalil tadi terkait dengan dalil kewajiban untuk mengangkat seorang Amirul Mukminin atau Khalifah atau As-Sultan. Kemudian dalam kondisi hari ini sangat urgent sekali ketika bagaimana kondisi umat Islam saat ini, yaitu dalam keadaan terpecah belah. Lebih daripada 50 negara. Dalam konteks hari ini bagaimana saudara kita yang ada di Palestina, di Masjid Al-Aqsa, ya dalam masjid yang salah satu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mulia, kaum muslimin atau saudara kita di Palestina itu dibombardir oleh Yahudi laknatullah, Israel, dan kaum muslimin atau negeri-negeri kaum muslimin tidak bisa memberikan pembelaan kepada mereka. Maka ini salah satu contoh bahwa kaum muslimin hari ini terpecah, untuk membela saudaranya saja itu tidak bisa. Kemudian dalam konteks hari ini adalah hukum yang berlaku adalah hukum buatan manusia. Jadi padahal hukum yang harus diterapkan itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang punya alam semesta ini, yang mengetahui terkait dengan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Al-Qur'an yang mulia, kemudian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan sebagai hukum dalam segala aspek kehidupan kita. Namun hari ini hukum-hukum yang diterapkan adalah hukum buatan manusia. Artinya manusia mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di sini. Maka kita bisa melihat ketika hukum-hukum buatan manusia ini ditegakkan, maka banyak sekali persoalan-persoalan. Dalam konteks keindonesiaan misalnya, bagaimana undang-undang Minerba yang sangat liberal sekali. Maka itu munculkan persoalan di tengah-tengah kita. Kemudian munculnya sistem sekularistik yang menihilkan peran agama dalam ruang publik. Yang inilah terjadi pemisahan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi muncullah paham sekularisme. Persoalan dunia itu diselesaikan dengan politik yang tanpa agama. Kemudian dalam urusan agama itu diserahkan kepada para agamawan. Tidak boleh mencampuri urusan politik. Sehingga terjadi pemisahan agama dari kehidupan atau sekularistik. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah munculnya peradaban yang materialistik, individualistik, permistik, kemudian terjadi penistaan terhadap ajaran Islam, kemudian keniscayaan terhadap manusia, kemudian terjadi disorientasi kehidupan, kemudian rusaknya institusi keluarga dan dekadensi moral
serta terjadinya kemiskinan secara global di antara umat muslim hari ini dalam konteks nasional maupun dalam konteks global. Artinya banyak persoalan-persoalan yang muncul hari ini karena ketidakadaan khalifah atau tidak diterapkannya hukum-hukum syarak yang akan menyelesaikan problematika kehidupan manusia. Maka yang harus kita pahami bahwa sedangkan tugas khalifah itu adalah 3. Yang pertama adalah menjaga ukhuwah, yaitu adalah mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan satu negara yang menjadi kewajiban syarak. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kaum muslimin hari ini itu terpisah dari beberapa negara. Idealnya itu adalah satu kepemimpinan dalam mengurus urusan umat, sehingga kaum muslimin misalnya yang mau melaksanakan ibadah haji itu tidak perlu bayar visa. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita karena kita dipersaudarakan oleh satu keyakinan yang adalah akidah Islam. Itulah yang mengikat kita tanpa ada batas-batas negara bangsa. Kemudian tugas yang kedua seorang khalifah adalah menerapkan syariat Islam secara menyeluruh atau kafah. Sebagaimana dalam Al-Quran yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu idkhulu fis silmil kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ini adalah seruan kepada kaum muslimin untuk dalam satu kesatuan, yakni adalah memahami Islam secara menyeluruh atau menerapkan Islam secara menyeluruh dalam konteks kehidupan. Nah, ajaran Islam itu akan bisa diwujudkan itu hanya dalam satu kepemimpinan, yakni adalah namanya khilafah. Kenapa? Karena khilafah itu adalah kewajiban pokok yang tujuannya adalah menerapkan hukum Islam. Dalam sistem pemerintahan lain, ajaran Islam itu kadang terabaikan atau tidak bisa diamalkan secara sempurna. Bagaimana mungkin ketika aturan-aturan itu harus diperdebatkan dalam pertemuan dalam anggota DPR untuk membuat sebuah aturan-aturan dalam mengatur kehidupan. Padahal itu sangat jelas dalam Al-Quran bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum kita. Kemudian kita mengambil hukum yang lain, maka akan terjadi kesesatan di tengah-tengah kita. Terjadi kekacauan di tengah-tengah kita. Kemudian tugas yang ketiga seorang khalifah yaitu adalah mengemban dakwah Islam ke segala penjuru dunia. Jadi Islam itu harus diemban, harus didakwakan ke seluruh umat, seluruh alam, supaya itu menjadi rahmat. Jadi Islam itu akan menjadi rahmat ketika diterapkan dalam segala aspek kehidupan kita. Hari ini Islam itu kadang menjadi cemooh dan tidak menjadi rahmat. Kenapa? Karena kita abai terkait dengan pelaksanaan hukum-hukum syariat Islam. Ya. Luar biasa. Jadi, Ustaz, alhamdulillah pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada. Masya Allah luar biasa, kita juga sudah bisa memahami bahwa pemateri pertama kita sudah menjelaskan kewajiban dalil-dalil tentang kewajiban khilafah dan bagaimana urgensitas khilafah itu sendiri, dan ternyata khilafah itu adalah ajaran Islam. Dan pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada yang menyaksikan acara kita ini juga bisa berpartisipasi dengan menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar, dan insya Allah akan dijawab oleh narasumber kami yang hadir. Ada dari Polman, Mamuju, dari Parepare, dan alhamdulillah di studio kita, di studio dakwah Sulsel, ada narasumber kita Ustadz Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah nyimak ya Ustaz dua narasumber kita bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam, dan kita melihat Ustaz bagaimana saat ini ternyata di samping umat Islam kerinduannya terhadap diterapkannya aturan Islam itu sangat besar, ternyata ada juga fakta-fakta yang bisa kita lihat bagaimana kriminalisasi terhadap khilafah itu sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua pemirsa dakwah Sulsel bagaimana bentuk-bentuk atau fakta kriminalisasi terhadap khilafah ini sendiri. Padahal kita ketahui khilafah itu adalah ajaran Islam, Ustaz. Silakan. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pemirsa yang kami dirahmati Allah, bentuk atau wujud atau hal-hal yang berkenaan dengan kriminalisasi ya terkait dengan ajaran khilafah itu begitu beragam. Nah, kalau kita ingin membaca ke belakang, ya, ternyata itu ada beberapa peristiwa-peristiwa yang merupakan rangkaian dari upaya kriminalisasi tersebut. Nah, itu bisa kita lihat misalkan ketika ada upaya mengidentikan ajaran khilafah itu dengan istilah penambahan sufiks isme di situ, yaitu dengan istilah khilafahisme. Nah, tentu ini adalah perkara yang saya rasa adalah hal yang sungguh tidak bisa diterima. Bahkan ini bisa masuk dalam bentuk penistaan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Menyamakan ajaran Islam itu dengan menyematkan isme di dalamnya. Maka ini perkara yang sangat tidak masuk akal dan tentu bertentangan dengan Islam itu sendiri. Nah, kemudian banyak stigma, banyak cap yang kemudian muncul mengatakan bahwa khilafah itu identik dengan terorisme, kemudian radikalisme, khilafah itu intoleran, ya, kemudian bisa menimbulkan huru-hara, ya, bagaimana belajar dan mereka berikan fakta tentang Timur Tengah, ya, dengan berbagai macam peristiwa peperangan. Padahal kita tahu di sana yang kerok, ya, daripada munculnya kekacauan adalah justru dari penjajah sendiri, ya, Amerika, Rusia dan negara-negara lainnya. Nah, kemudian bentuk kriminalisasi yang lainnya yaitu mengidentikan bahwa khilafah itu anti NKRI. Nah, ini juga bagian dari upaya-upaya menstigmatisasi secara buruk, sekaligus mengkriminalisasi ajaran Islam. Nah, ini juga bisa kita lihat dari upaya yang mereka lakukan itu, setidaknya dari inti ajarannya, kemudian dari para pengemban atau pengikutnya. Setidaknya saya melihat ada 3 pendekatan yang mereka lakukan dalam upaya mengkriminalisasi itu. Jadi yang pertama itu adalah dengan soft approach atau pendekatan secara lembut, ya, secara persuasif, yaitu dengan cara mereka mendistorsi ajaran khilafah. Ya, mereka menyerang kemudian dengan menggunakan ide demokrasi, ide HAM, dan ide-ide liberalisme yang pada akhirnya mengaburkan, ya, makna daripada ajaran Islam. Ini pendekatan yang pertama mereka lakukan. Kemudian yang kedua adalah mereka menggunakan hard approach, yaitu pendekatan dengan kekerasan, keras, ya. Ya, kalau dalam istilah ketika Amerika membagi, ya, politik, mereka memberikan stick kepada lawan-lawannya, ya, kemudian carrot untuk siapa saja yang mendukung agenda perang melawan teroris, ya, versi mereka. Nah, ini dilakukan dengan cara, ya, tentu dengan menggunakan pendekatan yang berbau kekerasan. Ada intimidasi, ya, ada ancaman, ya, dan kemudian di situ pada akhirnya ada juga yang namanya persekusi, ya kan? Bagaimana seorang ustadz, ya, digambarkan sedemikian rupa dia identik dengan ajaran yang dikriminalisasi sehingga pengembarnya pun akhirnya ikut menjadi istilahnya bulan-bulanan, baik media barat maupun orang-orang yang benci dengan ide khilafah. Dan yang ketiga adalah law approach, yaitu pendekatan secara hukum. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka membuat rancangan undang-undang yang pada intinya, ya, adalah berupaya untuk menghilangkan secara hukum kekuatan yang mengemban ide ajaran Islam, khususnya berkenaan dengan khilafah. Nah, ini bisa kita lihat pada peristiwa
pembubaran HTI ya, Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2017 dengan Perpu Ormas yang dipaksakan. Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017 ketika itu yang cenderung sangat lekat dengan adanya upaya politik daripada kita membicarakan tentang semata-mata faktor hukum. Nah, lebih kental nuansa politisnya ketika itu. Dan yang terakhir juga bagaimana upaya untuk membubarkan FPI, ya kan? Dan terakhir juga bagaimana Majelis Ulama, ya itu distigma sedemikian rupa sebagai lembaga yang mensupport ya gerakan dan kemudian ide tentang khilafah. Nah, inilah upaya-upaya yang dilakukan baik secara lokal, secara nasional, dan secara global untuk menghambat bagaimana bangkitnya ya ide khilafah itu, sehingga mereka melakukan berbagai macam upaya kriminalisasi. Nah, itulah segelintir ya beberapa hal yang mereka lakukan dalam upaya untuk semakin menjauhkan umat dari pentingnya kebangkitan ya dari keterpurukan dan bagaimana menjawab seluruh problematika utama mereka dalam kehidupan. Inilah sesungguhnya upaya-upaya yang mereka lakukan dalam rangka untuk mengkriminalisasi daripada ajaran Islam, terkhusus ya ajaran khilafah itu. Nah itu ya. Ya, pemirsa dakwah sosial dimanapun berada, demikian tadi kita mendengarkan fakta-fakta dan bentuk bagaimana kriminalisasi terhadap ajaran khilafah ini. Dan narasumber kita yang ketiga ini tidak hanya idenya yang dikriminalisasi, tapi juga pengemban dakwahnya. Nah, Ustaz, nanti kita lanjut lagi, Ustaz. Saya sapa dulu narasumber kita yang keempat yang berada di Mamuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah menyimak, Ustaz, 3 narasumber kita. Iya. Dan ini luar biasa yang terakhir ini bagaimana kriminalisasi terhadap ide khilafah dan pengemban dakwahnya itu terus dilakukan dan sangat banyak cara yang dilakukan. Nah, mungkin Ustadz bisa menggambarkan kepada kita bagaimana fakta sejarah, apakah memang khilafah ini sebuah ancaman atau bagaimana fakta khilafah di masa lalu? Tafadhal Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Baik, pemirsa yang kami hormati, terkait dengan persoalan yang bagian dari beberapa persoalan yang kita hadapi saat ini, di mana diantaranya yakni adanya usaha untuk melakukan opini di mana seolah-olah khilafah itu adalah ajaran yang sangat berbahaya. Bahkan kemudian ajaran khilafah itu dimonsternisasi, bahwa nantinya ketika itu akan tegak kembali, bahwa itu bisa mengakibatkan peradaban dunia ini akan hancur seperti itu. Lalu kemudian kalau kita merujuk ke sejarah-sejarah di mana pada saat khilafah pada masa itu masih tegak, yang kemudian dikaitkan dengan berkembangnya opini bahwa andaikan khilafah akan tegak kembali di masa ini, bahwa itu akan bisa memunculkan kehancuran peradaban, maka kemudian kita bisa melihat sejarah. Karena sejarah itu adalah fakta yang tidak bisa dibantahkan ketika khilafah itu tegak. Maka kemudian ketika kita bersikap objektif untuk melihat sejarah, maka kita akan menggali beberapa bukti-bukti empiris terkait dengan berjalannya institusi khilafah di masa itu. Maka kita sebagai kaum muslimin, bahkan termasuk orang-orang kafir sekalipun, ketika mereka mencoba untuk mencari di mana sisi-sisi gelap khilafah dari sisi sejarahnya, dalam rangka untuk bisa kemudian menjadi argumen mereka untuk menolak khilafah, bahwa khilafah itu bisa menjadi monster dalam kehidupan peradaban dunia modern ini, bahwa ketika kita mencoba untuk mencari sejarah itu, maka ibarat kemudian kita mencari jarum di padang pasir. Dalam artian bahwa jangankan kita, mereka pun yang berusaha
berusaha untuk menjatuhkan opini tentang khilafah itu, mereka akan kesulitan untuk mencari sejarah itu. Justru kemudian ketika kita membuka lembaran-lembaran sejarah, maka yang terjadi adalah yang sebaliknya, yakni di mana khilafah itu justru menghasilkan prestasi-prestasi di mana orang-orang kafir pada saat itu justru terlindungi dengan adanya khilafah seperti itu. Bahkan kemudian dikenal, ini cukup masyhur dalam sejarah, di mana ketika kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib itu kemudian kehilangan baju besinya, itu dalam sejarah kemudian disebutkan bahwa beliau melihat bahwa baju besinya beliau itu, yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib itu diambil oleh orang Yahudi, dan beliau bisa yakin 100%, ya beliau yakin bahwa itu adalah baju beliau. Maka dengan kasus ini beliau kemudian mengangkat kasus ini di pengadilan. Lantas kemudian apa yang terjadi? Qadi yang kemudian melangsungkan pengadilan itu kemudian meminta kemudian saksi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka pada saat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib itu tidak mampu untuk menghadirkan lebih dari satu saksi. Yang dihadirkan hanya anaknya, yang kemudian itu tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan hujah yang kuat bagi seorang hakim, yang kemudian menyimpulkan bahwa baju atau baju perang itu adalah milik Ali bin Abi Thalib. Maka apa yang kemudian terjadi, pemirsa yang budiman, posisi Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, sebagai pemimpin negara di masa itu kemudian tidaklah kemudian menyebabkan seorang hakim itu berlaku aniaya terhadap seorang Yahudi ini. Justru yang terjadi adalah karena kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak mampu menghadirkan saksi yang mana persyaratan untuk kehadiran saksi itu tidak diterima kalau hanya satu saksi, maka sang qadi ini kemudian memenangkan si orang Yahudi ini. Padahal lawan dari orang Yahudi ini adalah nyata-nyata adalah orang nomor satu di khilafah Islam itu sendiri, yakni Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah di masa itu. Maka apa yang terjadi, hadirin pemirsa yang budiman, bahwa pada saat itu singkat cerita si qadi ini kemudian memenangkan si Yahudi ini. Maka pada saat itu terperanjaklah si Yahudi ini yang kemudian mengatakan bahwa luar biasa pengadilan yang dilakukan oleh kaum muslimin ini, bahwa saya melawan seorang khalifah tapi kemudian si qadi atau si hakim ini tidak mampu untuk memenangkan khalifah. Maka kemudian si orang Yahudi ini kemudian diceritakan itu kemudian mengaku bahwa saksikanlah wahai Khalifah Ali bin Abi Thalib bahwa memang sebetulnya baju ini adalah milik Anda. Dan saya sangat merasa terkesima dengan peradilan yang terjadi pada saat ini, bahwa di satu sisi Anda adalah seorang khalifah tidak mampu memenangkan, tapi kemudian saya melihat mulianya berjalannya peradilan ini dan saya mengaku bahwa ini adalah milik Anda. Jadi pemirsa yang budiman, bahwa ini adalah salah satu sirah, salah satu sejarah yang terjadi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menunjukkan bahwa justru sebaliknya, dengan tegaknya khilafah, dengan diterapkannya syariat Islam, itu justru peradaban dunia itu akan berkembang. Bahwa di saat ini kemudian kita susah mendapatkan keadilan ketika kita berhadapan dengan orang-orang pembesar, tapi lihatlah kejadian ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah di masa itu, yang merupakan orang nomor satu, untuk mengalahkan seorang Yahudi saja dalam sebuah peradilan itu beliau tidak mampu untuk mengalahkan, karena tidak mampu untuk menghadirkan bukti-bukti yang dibenarkan oleh syariat. Maka ini menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa khilafah itu akan menyebabkan kemudian peradaban dunia akan hancur, itu adalah tuduhan-tuduhan yang sebetulnya ahistoris, yakni tidak sesuai dengan perjalanan sejarah itu sendiri. Olehnya itu, tuduhan ini adalah tuduhan yang istilahnya bukanlah tuduhan yang ilmiah, sehingga tidaklah menjadi alasan bagi kita untuk mengikuti pandangan-pandangan tersebut. Jadi bagi kami pribadi melihat bahwa justru tidak ada dalam sejarah itu ketika khilafah tegak itu peradaban dunia atau orang-orang kafir itu akan terzalimi. Malah yang terjadi adalah orang-orang kafir itu justru akan terlindungi, sebagaimana orang-orang muslim itu sendiri juga terlindungi dengan institusi daulah Islam itu sendiri. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah pemirsa Dakwah Sulsel dimanapun berada. Jadi sangat jelas dari pemaparan pemateri kita yang keempat bahwa
perlakuan zalim khilafah Islam terhadap orang kafir itu ternyata tidak ada. Jadi momok yang digambarkan sebagai monster itu ternyata tidak sesuai dengan fakta sejarah yang digambarkan oleh orang-orang yang anti-Islam. Nah, buat pemirsa Dakwah Sulsel dimanapun berada yang ingin berpartisipasi, bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan diarahkan kepada narasumber sesuai dari pertanyaan pemirsa. Nah, mungkin kita ke narasumber kita yang pertama. Assalamualaikum Ustaz, masih menyimak Ustaz? Ya, Waalaikumsalam. Nah, tadi Ustaz menggambarkan bahwa kita itu terpecah belah lebih dari 22 negara, kalau narasumber kita yang kedua 50 negara. Nah, ini ada yang memberikan statement atau pendapat, wah kalau begitu caranya kayaknya mustahil kita menyatukan negara yang sangat banyak ini menjadi satu negara. Bagaimana tanggapan Ustaz? Yang pertama, sejak tahun 90-an ya, kita mendakwakan ide ini di tengah-tengah mahasiswa, di tengah-tengah masyarakat. Kemudian bahasanya ya baik ustadz, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, itu mengatakan bahwa utopis. Maka andaikan mereka berpendapat seperti itu, kami selaku penggagas pelaku ide dan dakwah ini meminta izin kepada segenap masyarakat yang menganggap bahwa ini adalah utopis. Kita minta izin, izinkan kami untuk mewujudkan yang utopis itu. Izinkan kami untuk merealisasikan apa yang dianggap utopis. Karena kami yang berjuang, kami yang merasakan bahwa apa yang kami lewati selama 20 tahun ini, kami menganggap bahwa itu sudah dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan bahwa ini mustahil. Banyak tokoh-tokoh kita yang mengatakan seperti itu, bahwa Malaysia saja dengan Indonesia sulit sekali untuk disatukan. Wujud Indonesia dengan Malaysia dalam satu wilayah daulah khilafah Islamiyah itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Maka kembali lagi kami minta izin bahwa sesulit apapun kalau itu diniatkan kemudian diperjuangkan dengan maksimal sekuat tenaga, tidak ada yang sulit bagi seorang pejuang. Oleh sebab itu izinkan kami untuk merealisasikan, mewujudkan apa yang dianggap sulit itu. Karena sesungguhnya yang sulit saat sekarang ini karena kita tidak mempersiapkan umat. Umat ini belum kita siapkan, umat ini belum kita bina, baik yang ada di Malaysia maupun yang ada di belahan negeri-negeri Islam yang lain, itu belum kita siapkan secara maksimal. Oleh sebab itu, kami yang bergerak di tengah-tengah masyarakat, kami yang berjuang, selalu optimis untuk mampu mewujudkan itu dengan catatan kita berdakwah, kemudian merubah mindset ya, pola pikir masyarakat, bahwa sesungguhnya apa yang sulit itu bisa diwujudkan kalau kita berjuang lillahi ta'ala, dengan perjuangan yang betul-betul sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di Makkah berjuang mulai dari tahapan Syria selama 3 tahun, kemudian tahapan I'laniyah selama 13 tahun. Jadi pergolakan politik, perang pemikiran itu terjadi selama 10 tahun. Kemudian setelah itu ada namanya Islamul Hukmi, yaitu penegakan syariat setelah umat ini siap. Oleh sebab itu, apa yang kita butuhkan hari ini tidak lain mempersiapkan umat ini, mempersiapkan umat Islam ini, kita gedor pemikirannya dengan pemikiran-pemikiran Islam yang kafah, kemudian pemahaman-pemahaman tentang khilafah, bahwa khilafah ini adalah wajib. Insya Allah setelah umat ini siap, maka umatlah yang akan bergerak untuk menyatu. Maka akan ada sebuah magnet yang akan menggerakkannya untuk menyatukan umat 52 negara yang saya sebutkan tadi. Iya, makasih Ustadz. Alhamdulillah luar biasa pertanyaannya, jawaban dari Ustadz yang diberikan tadi. Nah, ini ada pertanyaan juga dari salah satu pemirsa kita melalui channel YouTube Dakwah Sulsel, dan saya arahkan ke narasumber kita yang ketiga, Ustadz Burhanuddin. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bulan Ramadan adalah bulan di mana umat Islam terkondisikan untuk memperhatikan urusan agama dan syariat Islam. Bagaimana menjadikan Ramadan ini sebagai bulan momentum menegakkan syariah dan khilafah. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Burhanuddin sekaligus menjawab bagaimana menegakkan khilafah dalam konteks kekinian. Nah, mungkin ini koneks pertanyaannya, Ustadz. Unmute, Ustadz. Unmute. Suaranya, Ustadz, belum kedengaran, masih unmute, Ustadz. Bisa diaktifkan suaranya, Ustadz. Bagaimana? Sudah, Ustadz? Diaktifkan suaranya? Ya, alhamdulillah. Oke. Ya. Nah, jadi dalam konteks hari ini di mana kita melaksanakan Syaum Ramadan, adalah merupakan salah satu momentum yang harus kita manfaatkan dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah saum itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, adalah seruan kepada kaum muslimin, hai orang-orang yang beriman, untuk berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa kepada umat sebelumnya. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah juga sebagaimana yang sudah sampaikan tadi ayat 208, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menyeru kita dengan ayat yang kurang lebih sama di awalannya, yakni ya ayyuhalladzina amanu idkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Jadi Allah menyuruh kita kepada kaum muslimin untuk masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Artinya kita tidak membedakan Islam ketika hanya berbicara tentang masalah ibadah ritual, yakni adalah sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Tetapi banyak ajaran-ajaran Islam yang lain yang juga harus diterapkan, yang harus kita jalankan sebagaimana ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Misalnya bagaimana ketika terjadi pelanggaran hudud atau misalnya kejahatan pencurian misalnya, terjadi pembunuhan misalnya, maka itu juga harus dihukumi berdasarkan hukum Islam, dan itu sudah jelas dalam Al-Quran bahwa wasyariqatu wasyariqah. Jadi perempuan yang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Jadi ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan juga bagian daripada ajaran Islam. Karena ajaran Islam ini begitu banyak, begitu kompleks, maka itu harus dilaksanakan semuanya secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan kita. Justru bulan suci Ramadan itu adalah merupakan momentum kita, momentum kaum muslimin untuk meningkatkan ketakwaannya, untuk yakin bahwa penerapan hukum Islam secara menyeluruh itu akan memberikan manfaat kepada seluruh umat, seluruh alam. Sehingga rahmat itu betul-betul tercipta di tengah-tengah kita. Rahmat itu akan terwujud jika syariat Islam ini diterapkan dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga misalnya dalam sistem ekonomi kita itu akan tidak diatur lagi dengan sistem ribawi. Sistem kepemilikan kita itu akan diatur dengan cara Islam. Sehingga dengan sistem kepemilikan itu akan memberikan dampak positif, memberikan kesejahteraan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana merubah dalam bagaimana menegakkan khilafah dalam konteks kekinian? Di mana saya sampaikan tadi bahwa potensi kaum muslimin hari ini jumlahnya yang begitu banyak, yang terpecah menjadi 52 negara, maka itu adalah merupakan salah satu potensi untuk disatukan. Kenapa? Karena kita mempunyai satu Tuhan yang sama, yakni adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mempunyai Al-Quran yang sama. Kemudian yang ketiga, kita mempunyai
hadis-hadis yang mulia yang sama. Jadi ini adalah potensi untuk diwujudkan. Walaupun itu adalah susah, namun bukan karena susahnya sehingga syariat Islam itu tidak bisa ditegakkan. Justru karena susahnya itulah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah yang begitu besar kepada kaum muslimin yang ingin menegakkan syariat Islam ini supaya tegak di permukaan bumi ini. Kenapa? Karena Allah telah berjanji bahwa wa'dullahu ladzina amanu wa amilus solihati la yastahlifannahum fil ard. Jadi Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di permukaan bumi ini untuk diangkat menjadi seorang pemimpin. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita itu menjadi acuan di bulan momentum Ramadan ini untuk menegakkan syariah dan mengasah pemikiran kita, mengedukasi umat. Dalam edukasi umat dan tugas kelompok, tugas partai politik, tugas golongan-golongan masyarakat yang ada di tengah masyarakat dan di tengah umat ini itu harus diedukasi dengan apa? Dengan syariat Islam. Bahwa syariat Islam itu akan memberikan rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana prosesnya? Ketika berbicara masalah proses perubahan, maka tidak ada yang lain yang bisa kita contoh jadikan sebagai rujukannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang adalah bagaimana Rasulullah memulai perubahan itu di periode Mekah, membina para sahabat dengan akidah Islam. Kemudian yang para sahabat yang kuat terkait dengan akidahnya, kemudian diberikan pemahaman bagaimana politisnya. Kemudian Rasulullah memperjuangkan itu kepada para kelompok, kemudian meminta dukungan dari umat. Sehingga opini ini menjadi seperti opini publik, menjadi bola salju yang umat itu akan meminta untuk menerapkan syariat Islam. Dan inilah yang harus kita lakukan. Inilah tujuan partai politik bahwa mengedukasi umat dalam rangka mengangkat cara berpikirnya. Yang tadinya adalah pemikiran yang rendah menjadi pemikiran yang mustanir, yang cemerlang, yang bisa memberikan solusi atas persoalan-persoalan umat. Dan inilah tugas kita, mengedukasi masyarakat sehingga terjadi nanti kesadaran di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat itulah yang akan meminta kepada para penguasa untuk menegakkan atau mengangkat seorang imam atau khalifah sebagaimana suku Ais dan suku Khazraj yang datang dari Madinah, yang sebelumnya itu adalah dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, sehingga para sahabat yang ada di suku Aus dan suku Khazraj itu meminta kepada Rasulullah untuk dibaiat menjadi seorang pemimpin, yang adalah pemimpin. Jadi Rasulullah sebagai pemimpin juga Rasulullah sebagai rasul, jadi pembawa risalah. Nah, inilah merupakan urgennya kita menegakkan syariat Islam dalam rangka mengangkat seorang pemimpin yang khalifah yang akan kita baiat sebagai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Melanjut sedikit, Ustaz. Pertanyaan dari pemirsa. Jika khilafah tegak, siapa khalifahnya? Di mana ibu kotanya? Nah, kira-kira bagaimana ini jawabannya, Ustaz? Ya. Pertanyaan siapa khalifahnya itu adalah nanti secara dinamis dia akan dipilih oleh umat. Jadi umat hari ini berbagai macam kelompok dari para pemimpin mereka lah yang akan nanti memilih mana pemimpin umat, pemimpin khalifah yang terbaik untuk dibaiat menjadi seorang Amirul Mukminin atau Sultan yang akan meriayah, akan mengurus urusan kita dengan syariat Islam. Ini Al-Quran dan As-Sunnah ijma' sahabat. Kemudian di mana letak letak ibu kotanya? Kalau berbicara masalah letak ibu kotanya, di mana saja, di permukaan bumi ini. Sebagaimana sejarah juga membuktikan bahwa pusat-pusat daulah khilafah itu juga berpindah-pindah dari Madinah, kemudian ke Basrah dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan hal yang biasa di tengah masyarakat. Jadi ketika terjadi dinamisasi di tengah masyarakat, maka dimanapun tempatnya, yang penting adalah diangkatnya seorang Amirul Mukminin, khalifah yang akan mengurusi kita dengan sistem Islam. Maka itu akan memberikan keberkahan di tengah-tengah kita. Jadi tempat dan khalifahnya itu adalah menjadi sesuatu yang yang sunnatullah nanti yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak kaum muslimin
yang tentu dengan mempunyai kriteria sebagai seorang khalifah. Karena seorang khalifah juga mempunyai kriteria untuk dipilih menjadi seorang khalifah. Tidak sama seperti bagaimana memilih seorang presiden. Jadi dia punya ciri khas atau punya ketentuan tersendiri bagaimana mengangkat seorang Amirul Mukminin. Saya kira itu adalah merupakan diskusi yang lain untuk kita bahas terkait dengan kriteria seorang khalifah. Siap, Ustaz. Syukran, Ustaz, atas jawabannya. Nah, saya kembali ke studio. Nah, ini ada pertanyaan, Ustaz, di pemirsa di channel kita, channel Dakwah Sulsel. Yang menentang khilafah hanyalah orang-orang yang fobi terhadap Islam. Pertanyaan saya, mengapa negeri-negeri yang bergejolak seperti Palestina dan lain-lain belum bergerak untuk tegaknya khilafah? Apakah di sana juga khilafah dikriminalkan? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berkenaan dengan Islamofobia ya. Iya. Atau mungkin lebih tepatnya adalah khilafah fobia. Juga terkait dengan mereka sangat takut dengan bangkitnya khilafah dan memang mereka sangat paham. Jadi orang kafir itu sangat paham tentang penting atau urgensi khilafah bagaimana dijelaskan oleh Ustaz tadi kita sebelumnya. Dan mereka sangat meyakini bahwa ketika khilafah tegak itu mampu menggeser ya, pengaruh atau dominasi mereka. Dan yang menjadi aneh adalah ketika dari kaum muslim sendiri ya, yang justru mereka hobi ya, terhadap ajaran khilafah ini, yang ternyata setelah dikaji secara mendalam itu bagian daripada ajaran Islam yang sama posisinya dengan ajaran puasa, bagaimana kita laksanakan sekarang, ajaran sholat, dan ajaran Islam yang lain. Nah, kemudian mengapa kemudian tidak bisa apakah di negeri Islam yang lain itu juga terjadi upaya kriminalisasi ya terhadap ajaran Islam, itu pun mereka lakukan. Mereka lakukan secara soft, menyerang ide-ide tentang khilafah. Namun karena di sana itu kondisi yang paling menonjol adalah pendekatan secara hard approach dengan pendekatan militer, maka di sana terjadilah perlawanan. Tapi itu dalam bentuk bukan perlawanan dalam artian yang negatif, tapi positif untuk membela Islam, ya kaum muslimin yang mereka dirolimi ya, tempat pembelaan sebisa yang mereka lakukan. Mereka menyeru kepada penguasa-penguasa muslim yang lain untuk segera mengirim tentaranya melakukan pembelaan. Nah, karena adanya sekat-sekat nasionalisme, adanya paham kebangsaan, adanya nation state, inilah yang menjadikan saudara-saudara kita yang ingin membantu, terus misalnya di Indonesia yang membantu saudaranya, mereka dicegah oleh paham kebangsaan ini. Asofia ya. Adalah asofia ini adalah perkara yang jelas dari Rasulullah SAW. Bahkan ini seruan yang batin, seruan jahiliyah yang tidak boleh dijadikan oleh kaum muslimin dalam rangka untuk keluar dari permasalahan. Intinya di sana juga ada. Ada ya. Nah, lalu bagaimana Tidak kedengaran, Ustaz? Suaranya tidak kedengaran. Iya, izin Ustaz, suaranya tidak terdengar. Apa Ustaz? Kedengaran?
Izin Ustaz, suaranya tidak terdengar. tersebut. Dan yang ketiga adalah kita melakukan upaya dakwah terus-menerus, dakwah tanpa kekerasan. Jangan sampai sedetik pun, selangkah pun kita mundur ya dari dakwah. Tetap lakukan upaya dakwah, tentu dakwah tanpa kekerasan yang mengedepankan argumentasi dan kemudian mampu mempengaruhi perasaan, mampu menghunjam sampai ke dada-dada setiap kaum mukmin untuk melakukan perubahan. Dan tentu jangan lupa hal yang kita tidak boleh lupakan adalah kita harus ada ikhtiar langit. Nah, apa ikhtiar langit yang kita lakukan? Yaitu poin keempat. Setelah 3 poin tadi, secara real ikhtiar bumi kita lakukan ikhtiar langit. Yang pertama adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan yang mulia ini, doa orang-orang yang berpuasa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah sebanyak mungkin, seintens mungkin untuk menyegerakan tegaknya peradaban Islam, yaitu melalui penerapan syariat Islam secara kafah melalui institusi daulah khilafah Islam. Kemudian ikhtiar langit apa yang kita lakukan juga, yaitu kita memperbanyak sholawat asqil. Ya, terutama sholawat yang berkenaan dengan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyertakan doa kepada Rasulullah di dalamnya, dan kita juga menyertakan di situ keinginan untuk mengakhiri segera mungkin kezaliman itu. Dan sholawat asqil ini sholawat yang diperuntukkan bagi terkhusus ya pada penguasa-penguasa yang zalim pada umatnya. Dan selanjutnya yang terakhir, apa yang kita lakukan tiada lain adalah bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melakukan ikhtiar bumi, kita sudah betul-betul berdoa kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulnya, ya, dan kemudian kita bersabar dan bertawakal dengan apa yang kita lakukan. Maka inilah salah satu bentuk upaya kita untuk bagaimana mengatasi upaya kriminalisasi yang terhadap ajaran Islam, khususnya terkait dengan ajaran khilafah. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun berada, Masya Allah luar biasa. Jadi kita harus melakukan ikhtiar langit dan ikhtiar bumi, dan mudah-mudahan pertolongan Allah segera turun kepada kita semua. Nah, selanjutnya saya ke Ustadz Amin yang ada di Mamuju. Ini ada, mungkin Ustadz bisa menjelaskan bahwa ternyata di negara khilafah itu bukan hanya orang muslim yang dilindungi, tapi juga orang-orang kafir. Nah, mungkin Ustadz bisa memberikan kepada pemirsa semua bagaimana dalil-dalil perlindungan negara khilafah itu terhadap orang-orang kafir dan di luar Islam. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih terkait dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang kemudian menunjukkan kepada kita bahwa perlindungan itu dalam daulah khilafah itu selain kemudian juga diberlakukan kepada kaum muslimin, ternyata juga di dalam daulah Islam itu, ya khilafah Islamnya itu ternyata banyak sekali dari Al-Quran, banyak sekali dari hadis dari Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita bahwa walaupun kemudian kita berada di dalam institusi khilafah yang mana di dalamnya terdapat banyak golongan, termasuk di dalamnya orang-orang kafir seperti itu, tapi kemudian tidak menjadi alasan bagi kita untuk kemudian berlaku semena-mena terhadap mereka. Inilah kemudian yang bisa kita lihat di dalam beberapa ayat Al-Quran dan juga dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, yang kali ini saya akan membacakan surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin
ala alla ta'dilu. I'dilu hu aqrabul littaqwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini adalah merupakan dalil dari Al-Quran Karim yang kemudian menyampaikan kepada kita untuk berlaku adil, baik kepada muslim maupun kepada non-muslim. Kemudian bisa juga kami bacakan di sini dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami, yang mana kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala man zalama mu'ahadan awin tafasa aw kallafahu fauqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bi ghairi di nafsi fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Yakni ingatlah, siapa yang menzalimi orang kafir mu'ahad, merendahkannya, membebaninya di atas kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaan darinya, maka saya adalah lawan bertikainya pada hari kiamat. Kemudian pemirsa yang budiman, kemudian kami bacakan selanjutnya sabda dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya bahwa siapa yang membunuh kafir mu'ahad, ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Jadi luar biasa kemudian sumber-sumber ajaran Islam yang kemudian menunjukkan kepada kita bahwa perlindungan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir, baik itu sebagai kafir mu'ahad ataupun kafir zimmi, itu adalah merupakan suatu keharusan, sebab ini adalah menjadi kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, karena ini adalah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian juga dari perintah dari yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemirsa yang budiman, kemudian terakhir mungkin saya bacakan dari Abdullah bin Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannati wa inna rihaha liyujadu min masirati arba'ina am. Yang artinya bahwa barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Jadi hadirin pemirsa yang budiman, ini kemudian beberapa hadis yang kemudian kami bacakan ini menunjukkan kepada kita bahwa perlindungan terhadap orang-orang kafir di dalam daulah Islam, perlindungan dari khalifah, perlindungan dari orang-orang Islam, itu adalah merupakan bagian daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sehingga dengan demikian tidaklah tidak perlu menjadi suatu ketakutan, kekhawatiran bagi orang-orang yang di luar Islam untuk kemudian ketika daulah Islam ini tegak, mereka akan terbebani dengan banyaknya penganiayaan, dengan banyaknya kezaliman yang sebetulnya itu tidak akan terjadi, sebab dari sisi histori tidak pernah terjadi, dan dari sisi dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis juga justru menjadi kewajiban bagi kita. Justru kita akan menjadi pelaku dosa yang kemudian tidak akan mencium bau surga selama 40 tahun. Jadi lagi-lagi ini adalah kabar gembira kepada saudara-saudara kita di luar sana sebagai seorang orang non-muslim, bahwa tidaklah usah untuk menjadi kekhawatiran bagi kita ketika daulah Islam itu tegak, sebab insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin akan menjadi pelindung yang terbaik bagi Anda semua. Iya, Ustaz. Terima kasih. Insya Allah, alhamdulillah, sebenarnya kita masih ingin berdiskusi lebih banyak tentang tema kita, namun kita dibatasi oleh waktu. Mungkin selanjutnya saya persilahkan kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya, dan mungkin bisa dibatasi waktunya hanya 1 menit masing-masing narasumber. Kami persilahkan dari Ustadz yang di Polman kepada Ustadz Zulkarnain. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa
kita di bulan Ramadan ini, pendekatan kita itu adalah lapar dan haus. Padahal sesungguhnya apabila kita melihat secara global terhadap Ramadan ini, kita akan membaca bukan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tetapi yang kita baca dulu adalah syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa yang utama di dalam Al-Qur'an itu bukan berbicara tentang lapar dan haus saja, tetapi yang utama di dalam Al-Qur'an itu di dalam Ramadan itu adalah berbicara tentang Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, kemudian menerapkan Al-Quran untuk diri, keluarga, dan masyarakat. Jadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bainatin minal huda wal furqan. Dan penjelasan terhadap segala petunjuk yang ada dalam ini yang sesungguhnya yang menjadi kesibukan kita di bulan Ramadan. Bukan berbicara tentang lapar dan haus, kemudian mempuasakan mata, telinga, dan sebagainya. Bukan, tidak cukup itu. Tidak cukup. Yang harus kita lakukan secara intensif di dalam Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan adalah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian siap-siap untuk menerapkan Al-Quran dengan segala isinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang juga saya sampaikan tadi bahwa ada hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, wa malam tahkum ma'immatuhum bi kitabillahi wa tahayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka, jadi pemimpin-pemimpin kaum muslimin 52 negara, enggan menjalankan hukum Allah, dan mereka memilih-milih apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka. Nah, inilah ketakutan-ketakutan yang kita harus kaji di bulan Ramadan ini, bahwa sesungguhnya pemimpin manapun di muka bumi ini yang tidak menerapkan Al-Quran, yang tidak menjalankan syariat Islam, maka siap-siap untuk senantiasa dihujani oleh bencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian barangkali yang ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya asrullah pertolongan Allah saat sekarang ini itu sama dengan siapa yang paling kuat berjuang, siapa yang paling ikhlas berjuang, maka ibaratnya Rasulullah ini adalah helikopter yang mencari mana landasan yang paling kokoh, yang paling kuat untuk diturunkan. Maka disitulah asrullah pertolongan Allah, siapa khalifahnya, dan di mana titik daulah berdiri, insya Allah. Ya, syukran Ustaz atas waktunya hari ini bersama pemirsa dakwah Sulsel. Selanjutnya kita ke Ustadz Burhanuddin yang ada di Parepare. Kami persilahkan untuk menyampaikan closing statementnya, Ustadz, kurang lebih 1 menit. Ya, pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang saya gambarkan tadi bahwa dunia ini, kondisi umat hari ini penuh dengan masalah. Maka dunia membutuhkan solusi. Umat manusia harus diselamatkan. Pertanyaannya, apakah solusi umat hari ini itu kembali kepada sekularisme kapitalisme? Tentu tidak. Atau kembali kepada sosialisme yang telah gagal? Juga kepada tidak. Jadi solusinya adalah kembali kepada Islam yang akan memimpin dunia. Kenapa? Karena khilafah Islamnya bukan hanya kewajiban syar'i yang pasti, yang merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kepada kita, tetapi juga merupakan kebutuhan praktis yang mendesak untuk kita terapkan, yang akan memberikan rahmat bagi seluruh umat, seluruh alam. Olehnya itu, masihkah kita akan tetap tinggal diam dan berpangku tangan atas persoalan-persoalan ini? Tentu tidak. Dan kita harus bangkit dan berjuang demi tegaknya khilafah Islamiyah yang merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kepada kita, dan merupakan konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amal yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu kepada kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini, menggunakan waktu kita untuk senantiasa menegakkan dan mempropagandakan bahwa khilafah itu adalah solusi persoalan umat hari ini yang sangat urgent untuk kita terapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, syukran Ustaz atas waktunya bersama pemirsa dakwah Sulsel hari ini, dan selanjutnya saya ke Ustadz Muhammad Amin yang ada di Mamuju.
kami juga memberikan waktu kurang lebih 1 menit untuk menyampaikan closing statement-nya, Ustaz. Ya, Silakan. terima kasih bahwa peradaban dunia saat ini sedang dipimpin oleh ideologi kapitalisme, liberalisme. Kemudian keberadaban itu kemudian menghasilkan banyak korban yang kemudian justru itulah yang kemudian bisa kemudian berdampak pada hancurnya peradaban. Hadirin yang budiman, bahwa perlu kami sampaikan bahwa di Perang Dunia I itu orang-orang yang terlibat dalam peperangan tersebut adalah bukanlah orang-orang yang atau bukanlah daulah Islam. Dan kemudian korban yang berjatuhan pada saat itu data yang bisa kita ambil itu sekitar 22 juta korban jiwa yang melayang. Kemudian di Perang Dunia Kedua itu sekitar 63 juta korban meninggal. Lagi-lagi ini semua terjadi dalam era kepemimpinan ideologi kapitalisme. Bahkan kemudian saat ini dari kasus-kasus angka aborsi itu menunjukkan dari data yang ada itu sekitar 2, juta kasus setiap tahunnya aborsi berlaku di negara yang kita cinta ini. Dan untuk skala dunia kemudian disebutkan bahwa tidak kurang dari 50 juta kasus aborsi di seluruh dunia. Jadi ini adalah kasus pembunuhan yang sangat masif, yang sangat massal, dan itu ternyata terjadi di era saat ini yang nyatanya dipimpin oleh penerapan ideologi kapitalisme. Sehingga dengan demikian hadirin yang budiman, bahwa justru dengan kapitalisme itulah dunia ini akan hancur, akan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Maka masihkah kita menginginkan korban jiwa yang akan berjatuhan? Itu tentu tidak. Olehnya itu semoga Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, yang kemudian Ramadan berikutnya kita kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam daulah institusi khilafah yang kemudian akan bisa melanjutkan kehidupan Islam yang kemudian bisa menghidupkan peradaban dunia yang sesuai yang kita harapkan. Demikian, terima kasih. Ya, syukran Ustaz atas waktunya sudah membersamai pemirsa dakwah sosial dimanapun berada, dan terakhir kita persilakan kepada Ustadz Fahri Firman untuk juga memberikan closing statement-nya. Kepada Ustadz. Ya. Pemirsa channel dakwah sosial yang kami rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, upaya kriminalisasi terkait ajaran Islam, khususnya ajaran khilafah, dalam pandangan Islam juga sesungguhnya itu adalah bentuk kriminalitas, itu dipandang sebagai kejahatan atau jarimah. Olehnya itu bagi para penyuluh, para propagandis, segeralah sadar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah lebih baiknya yang harus mereka lakukan adalah bagaimana melakukan dakwah tanpa kekerasan, menjelaskan tentang pentingnya ajaran khilafah sebagai solusi atas seluruh problematika dunia ini. Tetap lakukan dakwah terus-menerus, ya, tanpa henti, sampai kemudian Allah memberikan nasrullah, pertolongannya. Ya, dengan pertolongan Allah, maka insya Allah peradaban Islam itu bisa kembali tampil. Dan janganlah kita terpengaruh oleh upaya-upaya untuk mengkriminalkan, ya, ajaran Islam, khususnya adanya kelompok Islamofobia atau secara spesifik khilafah fobia. Nah, tetaplah jalan, tetaplah terus melakukan upaya perubahan yang tentu seluruhnya itu akan mengarah kepada kebaikan, bukan hanya kebaikan bagi umat Islam, tapi kebaikan bagi seluruh umat manusia. Karena sesungguhnya Islam itu rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah orang yang terpercaya, kemudian dengan integritas beliau mampu merubah peradaban jahiliyah, ya, ketika itu menjadi peradaban Islam yang gemilang. Tetap kita ikhtiar bumi, berdakwah, lakukan upaya perubahan, dan ikhtiar langit dengan doa dan salawat kita. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kali ini, Ramadan 1443 Hijriah, sebagai Ramadan terakhir, ya, tanpa hadirnya peradaban Islam, yaitu khilafah Islamiyah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pemirsa dakwah sosial dimanapun berada, dengan berakhirnya closing statement yang terakhir dari Ustaz Fahri, maka berakhir juga acara program Syiar Ramadan untuk edisi
Ahad 17 April 2022 hari ini. Dan kami seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta dimanapun berada yang menyaksikan acara ini dengan menuliskan komentar-komentar, bertanya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih, dan buat pemirsa Dakwah Sulsel dimanapun berada yang belum like, subscribe channel Dakwah Sulsel, silakan di subscribe dan disebarkan informasi-informasi dakwah yang ada di dalamnya. Mungkin seperti itu dari saya, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata-kata, dan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.